Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 mata kuliah keamanan data dan jaringan. Kami yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Akila Devianti, kemudian teman saya Christine Impana Manik, kemudian Iwan Agi Bruto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengembangan sistem logging server berbasis website dengan visualisasi real-time dan alert sederhana. Nah, untuk latar belakangnya, di mana server komputer memiliki peran penting sebagai komunikasi dan pertukaran data dalam jaringan. Melalui sistem ini, berbagai perangkat dan pengguna dapat saling terhubung secara efisien sehingga arus informasi berjalan cepat dan terintegrasi. Namun, sistem logging tradisional yang masih bersifat manual seringkali tidak efektif karena sulit mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat dan tidak terintegrasi antar proses. Nah, kondisi ini membuat proses pemantauan dan pengambilan keputusan menjadi lambat serta berpotensi menurunkan keamanan server. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sistem logging berbasis web yang mampu bekerja secara real time, menampilkan data log dalam bentuk visualisasi interaktif, dan memberikan alert otomatis saat terdeteksi potensi ancaman. Dengan penerapan teknologi ini, pengawasan jaringan menjadi lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan keamanan modern. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana mengembangkan sistem logging server berbasis web yang mampu melakukan pemantauan aktivitas jaringan secara real-time. Kemudian yang kedua, bagaimana menampilkan data log dalam bentuk visualisasi interaktif agar mudah proses analisis dan pemantauan. Dan yang terakhir, bagaimana sistem dapat memberikan alert otomatis saat terdeteksi aktivitas mencurigakan untuk meningkatkan keamanan server. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama adalah mengembangkan sistem logging server berbasis website dengan kemampuan pemantauan real-time terhadap aktivitas jaringan. Yang kedua, menyajikan hasil log dalam bentuk visualisasi data interaktif untuk mendukung analisis dan pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu menerapkan fitur alert otomatis sebagai langkah preventif dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan server. Kemudian ada tinjauan pustakanya, yaitu untuk jaringan komputer dan logging server. Nah, jadi jaringan komputer itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat untuk bertukar data. Logging server ini mencatat aktivitas jaringan untuk membantu pemantauan dan deteksi ancaman, di mana sistem manual itu masih sering lambat dan terkadang tidak efisien sehingga perlu otomatisasi. Kemudian untuk sistem logging berbasis web, di mana sistem ini tuh masih menggunakan arsitektur client server yang memungkinkan akses logs menjadi real time melalui browser. Nah, pendekatan ini tuh lebih fleksibel, terpusat, dan mudah dikelola dibanding metode manual. Nah, kemudian untuk visualisasi real time dan alert sederhana, visualisasi real time ini menampilkan data log dalam bentuk grafik interaktif, sedangkan alert otomatis memberikan notifikasi saat aktivitas mencurigakan terdeteksi dan membantu meningkatkan keamanan jaringan. Untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Christine. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan rancang bangun atau design and building, and design and build dengan metode pengembangan prototyping incremental. Nah, jadi metode ini memungkinkan sistem dibangun secara bertahap dan disempurnakan pada setiap tahap pengujian sesuai kebutuhan penggunanya. Jadi setiap iterasi ini menghasilkan prototipe yang dapat langsung diuji untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini dipilih agar proses pengembangan lebih fleksibel, terstruktur, dan mampu menghasilkan sistem yang efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi metode penelitian ini dimulai dari yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Jadi tahap ini dilakukan untuk menentukan fungsi utama sistem seperti pengumpulan log jaringan secara real time, visualisasi data, dan alert otomatis sebagai penunjang keamanan server.
Dan yang kedua yaitu perancangan sistem, di mana pada tahap ini dirancang arsitektur sistem berbasis web menggunakan Laravel, MySQL, dan Chart.js agar data lognya ini dapat diolah dan ditampilkan secara interaktif dan real-time. Yang selanjutnya yaitu implementasi, di mana sistem ini dibangun berdasarkan rancangan yang telah dibuat, kemudian diintegrasikan dengan fitur real-time, notifikasi Telegram, dan pemblokiran IP otomatis menggunakan IP tables. Dan yang terakhir yaitu pengujian dan evaluasi, di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai harapan melalui pengujian fungsionalitas, kecepatan respon, serta keakuratan deteksi ancaman pada server. Baik, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Iwan. Baik, untuk hasil dan pembahasan di sini ada proses akuisisi log, di mana sistem mampu menangkap data log jaringan secara real-time menggunakan SART yang terintegrasi dengan Laravel. Data dikirim dalam format JSON dan disimpan ke data MySQL. Pengujian simulasi serangan DDoS menunjukkan sistem tetap stabil dan responsif. Baik, yang kedua itu ada analisis dan respon otomatis terhadap ancaman, di mana sistem menganalisis log berdasarkan skor ancaman. Jika skor melebihi ambang batas, sistem otomatis mengirim notifikasi ke Telegram dan memblokir IP melalui IP tables, sehingga ancaman dapat ditangani secara cepat tanpa intervensi manual. Nah, selanjutnya itu ada dashboard visualisasi real-time yang kalian buat, di mana dashboard web menampilkan top 5 sumber koneksi dan log koneksi terbaru menggunakan Chart.js dan Laravel Report atau WebSock. Data diperbarui otomatis tanpa reload halaman dan terdapat tombol blok untuk tindakan cepat terhadap IP yang mencurigakan. Nah, untuk mekanisme alert otomatisnya itu kami buatnya di Telegram dengan fitur alert mengirimkan notifikasi real-time ke Telegram bot berisi informasi IP sumber, skor ancaman, dan waktu kejadian. Integrasi Laravel dengan API Telegram memungkinkan administrator menerima peringatan tanpa harus membuka dashboard terus-menerus. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Nah, jadi di sini kami akan menampilkan sistem dari hasil penelitian kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iwan Agi Broto. Nah, baik, ini adalah untuk program yang kami buat, untuk sistem yang kami kembangkan, di mana kami membuatnya dengan PHP, framework, Laravel, dan juga beberapa script JavaScript. Nah, untuk tampilan dashboardnya sendiri seperti ini, di mana pada bagian atas itu ada chart yang menampilkan IP dengan jumlah koneksi terbanyak yang bakal direfresh di setiap pokoknya ini real time. Kita nggak perlu nge-refresh lagi dashboardnya. Ini akan update sendiri. Nah, di bagian sini ada juga log terbaru dari IP-IP yang melakukan log ke server kita. Mana ini contohnya IP dari 192.168.11.34 dari port, ini portnya dengan tujuan yaitu IP dari server kita, port server kita dengan protokol TCP, status RIJ, dan di sini ada button untuk blokir manual. Ini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba langsung, teman-teman ya. Di sini kita akan mengirim sebanyak 12 kali traffic ke server yang kami buat untuk menguji apakah sistem blok dan alert otomatisnya itu bekerja. Oke. Oke, di sini slide. Pertama kita cek dulu apakah uh, notifikasi atau alert yang berhasil dikirim oleh bot Telegram yang kita buat.
Nah, tadi kan kita menggunakan itu ini 192, 168, 11, 184, dan di sini skornya itu udah 100, statusnya monitoring, jadi tanggalnya. Dan untuk melihat statusnya apakah dia sudah diblokir, kita bakal ngelihat di websitenya langsung. Tadi kita menggunakan IP yang belakangnya itu 184. Nah, di sini dia. Di sini dia kelihatan skornya, statusnya, dan update-nya itu jam berapa gitu. Ini juga ada beberapa IP yang sudah saya lakukan uji coba, sudah banyak sekali pastinya, dan di sini ada satu IP yang statusnya masih monitoring, dan bisa kita uji coba untuk mengubahnya menjadi alert. Oke, coba kita ganti IP-nya. Di sini tadi IP-nya itu 192, 154, 223. Kayak gitu. Tadi kan statusnya masih monitoring karena skornya itu masih 10, belum melampaui batas. Nah, di sini kita refresh. Di sini statusnya itu berubah menjadi alert semua ya di sini. Jadi kita gunakan IP yang ini. Di sini skornya itu sudah 100, yaitu sesuai batas yang kita buat pada parameter sistemnya, di mana juga ini akan mengirimkan notifikasi. Ini dia. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sistem yang kami buat. Mungkin masih banyak kekurangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Christine. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil merancang dan membangun sistem logging server berbasis website dengan visualisasi real-time dan alert otomatis sebagai solusi atas keterbatasan sistem pencatatan manual. Jadi sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel, alat akuisisi data T-Sharp, basis data MySQL, serta integrasi WebSocket melalui Laravel Reverb. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengumpulkan log jaringan secara real-time, menampilkan data dalam bentuk dashboard interaktif, serta memberikan notifikasi otomatis melalui Telegram ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Dan selain itu, fitur pemblokiran IP otomatis membuat sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai sistem pertahanan aktif terhadap ancaman jaringan. Maka dengan demikian, sistem yang dikembangkan terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan deteksi, dan keamanan server secara terintegrasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 16. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.